Tak lama, sistem memberitahu bahwa ada calon murid potensial di dekat mereka, seorang master sekte peringkat True Immortal, dan Ye Junlin sangat tertarik untuk merekrutnya. Dalam hatinya, ia merasa misi ini bisa memberinya kesempatan untuk naik ke keabadian dan menguasai lebih banyak wilayah, termasuk Provinsi Qing. Master Sekte Su memandangi Ye Junlin dari belakang, merasa cemas atas tindakan Ye Junlin yang telah menyinggung Sekte Venerable Immortal. Seorang wanita dari Sekte Profound Heaven berkata dengan khawatir bahwa meskipun mereka telah berhasil menghancurkan Sekte Wind Thunder, mereka telah membangkitkan kemarahan Sekte Venerable Immortal. Dia bertanya apakah Sekte Profound Heaven masih bisa bertahan di wilayah timur. Master Su kemudian menjelaskan bahwa pengaruh Sekte Venerable Immortal jauh melampaui kemampuan mereka untuk menanganinya. Setelah itu, Master Su memanggil Ye Junlin, yang menoleh mendengarnya. Master Su memberi nasihat kepada Ye Junlin, mengingatkan bahwa dia adalah keturunan suci yang berharga dan jangan menyia-nyiakan masa depannya di wilayah timur. Master Su menekankan bahwa Sekte Profound Heaven akan menangani serangan dari Sekte Venerable Immortal, bahkan jika itu mengharuskan mereka mengorbankan nyawa. Yang penting adalah Ye Junlin tetap hidup, karena hanya dengan itu Sekte Profound Heaven memiliki peluang untuk bertahan. Tetua Zode, yang terlihat berpura-pura bahagia namun menyimpan kekhawatiran, setuju dengan Master Su, mengungkapkan bahwa Ye Junlin adalah seorang jenius yang sangat langka. Kehilangannya akan sangat disayangkan, dan para pengikut mereka mendukungnya, menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan benteng mereka meski hampir kalah. Mereka menegaskan bahwa meskipun mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak akan gentar. Mendengar kata-kata mereka, Ye Junlin merasa tersentuh dan terdiam sejenak. Dia tersenyum tipis, kemudian berkata dengan serius bahwa dia menghargai mereka semua dan merasa lebih termotivasi. Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan wilayah timur. Ye Junlin berjanji akan menangani masalah ini sendiri, dan setelah itu, ia menepuk pundak Master, memberi instruksi agar mereka melanjutkan tugas mereka. Ye Junlin segera terbang pergi, meninggalkan mereka. Di sisi lain, di tengah hutan bambu, seorang wanita cantik berpakaian merah tampak berlari untuk menghindari kejaran seorang kakek tua. Wanita tersebut, yang ternyata seorang pria, merasa kesal dan menegaskan bahwa dia adalah laki-laki, mengingatkan kakek tersebut untuk berhenti mengejarnya. Kakek tua itu tidak percaya. Kakek itu bersikeras mengejar, berkata bahwa wanita itu tidak akan bisa lolos. Ia adalah ketua Sekte Demonic Flame, yang pernah menghancurkan musuh-musuhnya dengan mudah. Namun kini, ia terjebak dan melarikan diri dari kekalahan, merasa terhina dan bingung dengan situasinya. Saat melarikan diri, ia mendengar suara kakek itu melemparkan senjata yang mengarah padanya. Pria berbaju merah membalas dengan kekuatannya sendiri, mengeluarkan aura merah yang kuat. Namun, serangan kakek itu jauh lebih dominan, dan pria tersebut terjatuh, menghantam tanah. Meski terjatuh, ia segera bangkit, bertahan meski kalah dalam adu kekuatan. Kakek itu terkejut melihat perlawanan yang diberikan oleh pria berbaju merah, namun dia masih yakin bisa menang. Kakek itu mempersiapkan serangan selanjutnya, berniat menghancurkan wanita atau pria yang ada di hadapannya, yang ia duga memiliki latar belakang sekte besar. Kemudian, jarum-jarum pentol terbenam di tanah sekitar pria berbaju merah, membatasi gerakannya. Kakek itu dengan sombong mendekatinya, menyatakan bahwa pria itu telah kalah. Namun, pria berbaju merah membalas dengan keteguhan, membongkar tubuhnya, dan menegaskan bahwa dia adalah laki-laki. Kakek itu terkejut, tidak menyangka bahwa selama ini ia telah mengejar seseorang yang ternyata seorang pria. Dengan tegas, pria berbaju merah menyuruh kakek itu untuk berhenti mengejarnya. Kakek itu masih mencoba menahan pria tersebut, namun ia segera terkejut saat pria berbaju merah menggunakan teknik yang sangat kuat. Pria itu berseru untuk keluar dari neraka, siap mengorbankan dirinya daripada membiarkan kakek itu melakukan apa yang diinginkannya. Kakek itu terkejut dan bertanya-tanya tentang kekuatan pria tersebut.
Seorang pria dengan tahap foundation yang masih sangat dasar tidak mungkin bisa merapal mantra sebesar itu. Namun, pria yang sudah sangat marah dan matanya menyala-nyala berteriak dengan penuh amarah. Ia mengatakan bahwa lawannya berurusan dengan orang yang salah dan melemparkan bola api besar ke arah kakek itu. Bola api tersebut, yang sudah terlanjur terlempar, mengenai kakek tersebut dengan ledakan hebat, menyebabkan area sekitar hancur dan kebakaran besar. Kakek itu pun terluka parah dan memuntahkan cairan merah. Setelah serangan itu, pria tersebut merasa kelelahan karena telah mengorbankan banyak energi. Ia merasa intinya hampir hancur dan harus mencari tempat aman untuk beristirahat dan memulihkan tenaga sebelum melangkah lebih lanjut. Tiba-tiba, terdengar suara, dan pria itu menoleh ke arah suara itu. Suara tersebut mengatakan bahwa kakek tua itu memang pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya, dan kemudian seorang kakek botak yang membawa tongkat muncul. Kakek botak itu dengan tenang berkata bahwa ia hanya lewat dan bukan orang jahat seperti kakek yang tadi. Si pria dengan baju merah pun memberikan hormat, mengatakan bahwa kakek itu bisa pergi dan berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Namun, tiba-tiba kakek itu sudah berada di depan mata pria tersebut dengan sangat cepat, yang membuatnya terkejut. Kakek botak itu berkata dengan wajah menakutkan, mengomentari bahwa meskipun pria tersebut tidak menarik, ada satu rahasia kecil yang menarik perhatian. Kakek tersebut langsung menyerang dengan aura gelap transparan yang menyelimuti tubuhnya. Ia bertanya dari mana pria itu mendapatkan kekuatan ilahi yang begitu besar. Pria dengan baju merah berteriak dan berusaha menyingkirkan kakek botak tersebut, namun tiba-tiba tubuhnya terasa tertekan, dan ia merasa kesakitan. Hal yang tidak terduga terjadi, dan serangannya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Tiba-tiba, pohon bambu di sekitar mereka bergemuruh dan bergetar. Dan Ye Junlin muncul, dikelilingi aura kuning keemasan dan kilatan petir. Kakek botak terkejut dan terperangah, menyadari bahwa Ye Junlin adalah seorang pria yang sudah mencapai tahap jiwa baru. Kakek botak, yang terlihat ketakutan, pun segera memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ia menunjuk ke arah pria dengan baju merah yang terluka dan berkata bahwa Ye Junlin bisa mengurusnya. Tanpa banyak bicara, Ye Junlin segera mengeluarkan laser kuning yang cepat dan menembus dada kakek botak, menyebabkan kakek tersebut terhempas dan meninggal. Sementara itu, pria dengan baju merah merasa putus asa dan bertanya-tanya apakah ia akan mati di sana. Ia merasa tubuhnya sangat lemah, dan cairan merah mengalir dari mulutnya. Di saat yang sama, Ye Junlin bertanya pada sistemnya tentang identitas pria tersebut. Sistem mengungkapkan bahwa pria itu adalah mantan ketua sekte Demonic Chul yang baru saja mengalami peningkatan kultivasi. Setelah mengetahui status pria tersebut, Ye Junlin merasa terkejut dan penasaran. Dia mendekati pria itu dan mengamatinya dengan cermat. Ia menyadari bahwa pria itu memiliki penampilan yang memikat, dengan kulit yang pucat dan rambut panjang. Kelakuan Ye Junlin membuat Hong Xian merasa risih dan sedikit takut. Dalam hatinya, Hong Xian bertanya-tanya mengapa Ye Junlin menatapnya seperti itu dan berharap Ye Junlin tidak memiliki ketertarikan pada laki-laki. Sementara itu, Ye Junlin berpikir bahwa meskipun Hong Xian berada di tahap dasar saat ini, dengan bakat dan pengalamannya, pria itu dapat naik level dengan cepat dan menjadi muridnya. Junlin pun berkata pada Hong Xian, mengajak pria itu untuk menjadi muridnya dan menyebut dirinya sebagai master. Hong Xian terkejut mendengar ajakan itu dan dalam hati berasumsi bahwa Ye Junlin pasti mengincar rahasia atau kekuatan yang dimilikinya. Ia kemudian menganggap Ye Junlin hanya seorang kakek tua yang baru lahir di hutan terpencil dan tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Hong Xian kemudian menunjukkan ekspresi sinis, memandang Ye Junlin dengan rasa merendahkan dan merasa bahwa Junlin bahkan tidak layak menjadi bagian dari sekte api, apalagi menganggapnya sebagai master. Ia berpikir bahwa Junlin tidak akan pernah mampu mengajarnya. Melihat ekspresi Hong Xian-nya, Ye Junlin menjadi serius dan mengatakan bahwa tampaknya Hong Xian setengah hati menjadi muridnya. Hong Xian terkejut mendengar itu.
Meskipun ia merasa Ye Junlin tidak pantas menjadi masternya karena kultivasinya yang masih rendah, ia merasa terpaksa menerima. Ia yakin, setelah memulihkan kultivasinya, ia bisa membalikkan keadaan dan menguasai situasi. Dengan hormat, Hong Xian sujud dan menyatakan bahwa menjadi murid Ye Junlin adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya, meskipun dalam hatinya ia hanya berpura-pura dan merasa kesal. Ia tetap menundukkan kepala dan mengatakan bahwa suatu saat ia akan membalas penghinaan ini. Ye Junlin tersenyum tipis dan memutuskan untuk memanggilnya Xiao Hong mulai sekarang. Hong Xian, yang masih berlutut, terlihat kesal dan gemetaran, namun dengan terpaksa menjawab, "Baik, Master." Di dalam pikirannya, Ye Junlin menyadari kepura-puraan Hong Xian yang sangat jelas, namun ia tidak terlalu peduli. Bagi Ye Junlin, semakin kuat ia, semakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia merasa tak takut meski Hong Xian melawannya. Sistem memberitahu Ye Junlin bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugas merekrut murid dan mendapatkan hadiah berupa mode kultivasi otomatis untuk keterampilan ilahi. Ye Junlin terkejut karena ini berarti ia bisa menjadi lebih kuat sambil bersantai. Sistem melanjutkan informasi bahwa Ye Junlin juga mendapatkan Heavenly Burial Coffin, alat yang berisi 108 segel yang akan terbuka sesuai tingkat kultivasinya. Ye Junlin, yang berada pada tingkat alat spiritual kelas 3, mengingat bahwa keterampilan ilahi memiliki tahapan kultivasi mulai dari entry, small success, great success, perfection, hingga transcendence, dengan kekuatan yang bisa meningkat 10 hingga 100 kali lipat pada setiap tahapannya. Sistem memberitahu Ye Junlin bahwa peti yang memancarkan aura Heavenly Burial Coffin bisa digunakan untuk menyempurnakan makhluk hidup, dan di tahap selanjutnya, bisa memakamkan dunia dan alam semesta. Selain itu, sistem memberi Ye Junlin sebuah buku biru bertuliskan, Kasbonan Teman Anda, Teknik Kultivasi Api, Flaming Flame Scripture, pil asal api untuk memperbaiki akar spiritual, serta tugas yang telah selesai. Ye Junlin tersenyum sinis, berpikir bahwa hadiah alat sihir dari sistem ini memiliki aura penghancur dao. Ia merasa semakin tidak sabar melihat kekuatan Heavenly Burial Coffin saat tingkat kultivasinya meningkat. Ia puas dengan hadiah tersebut dan merasa ini adalah hal yang pantas diterima oleh transmigrator seperti dirinya. Sementara itu, Xiao Hong merasa kesal dan terkejut dengan sikap sombong Ye Junlin, yang kini merasa lebih superior setelah mengangkatnya sebagai murid. Dalam hati, ia berjanji akan membalas perlakuan Ye Junlin suatu saat nanti. Tiba-tiba, Ye Junlin menoleh ke arah Xiao Hong dan memberi nasihat agar tidak selalu menunjukkan emosinya secara terbuka. Ia bertanya apakah Xiao Hong merasa ia tidak pantas menjadi masternya. Xiao Hong merasa gugup dan menjawab bahwa ekspresinya memang seperti itu. Ye Junlin kemudian mengeluarkan buku biru yang memancarkan aura api membara dan berkata bahwa tampaknya Xiao Hong tidak akan tunduk padanya kecuali ia menunjukkan sesuatu. Ia menyatakan bahwa teknik kultivasi itu akan menjadi hadiah untuk muridnya dan menyuruh Xiao Hong mempelajarinya dengan baik. Xiao Hong memberi hormat dan menerima buku itu dengan terpaksa. Dalam hatinya mengumpat dan berpikir ingin tahu teknik kultivasi apa yang bisa diberikan oleh seorang kultivator dari tanah barbar seperti Ye Junlin. Xiao Hong memeriksa buku dengan sangat serius. Di dalamnya terdapat teknik bernama 3000 Flaming Flame Scripture, yang memiliki nama besar dan sombong, seperti yang sering dijumpai dalam anime. Namun, ketika ia melanjutkan membaca, Xiao Hong terkejut. Matanya menyala dengan api, dan ia mulai memperhatikan teknik Reverse Fire Flame, sebuah teknik atribut api yang sangat kuat yang bisa membantu mencapai keabadian. Ia bisa merasakan aura api besar terpusat di dadanya. Xiao Hong semakin terkejut dan bergumam. Meskipun teknik 3000 Flaming Flame Scripture sangat kuat, ternyata teknik yang ia temui jauh lebih kuat. Teknik ini mengubah seluruh pemahamannya tentang atribut api dan jelas berada di tingkat immortal, bahkan mungkin legendaris. Dalam dunia kultivasi, teknik dibagi dalam beberapa tingkatan, seperti mortal, spirit, profounder, heaven, supreme, immortal,
dan Sein. Xiao Hong tak sadar bahwa Ye Junlin sedang mengamatinya. Ia merasa dengan bantuan teknik ini, kekuatannya akan meningkat jauh melebihi yang ia bayangkan, bahkan status True Immortal tidak akan cukup lagi untuknya. Melihat ekspresi Xiao Hong yang terkejut, Ye Junlin merendahkan Xiao Hong dengan berkata bahwa teknik itu pasti membuatnya puas. Xiao Hong merasa malu, tetapi tetap mengucapkan terima kasih kepada Ye Junlin. Dalam hatinya, ia mengutuk Ye Junlin dan bertanya-tanya dari mana keberuntungan ini datang, bisa mendapatkan kesempatan langka seperti ini di tempat terpencil. Kemudian, Ye Junlin mengeluarkan pil merah dan memberitahu Xiao Hong bahwa ia akan memberinya pil untuk membantu lebih jauh. Xiao Hong terkejut, menyadari pil itu adalah pil Fire Origin, pil langka yang sangat berharga bagi kultivator api. Pil ini memberi kekuatan besar dan sangat dicari oleh dewa. Xiao Hong merasa mustahil bagi seseorang seperti Ye Junlin untuk mendapatkan pil seharga itu. Ye Junlin menunjuk ke arah Xiao Hong, menyadarkannya dari keterkejutannya. Ia bertanya apakah Xiao Hong memiliki pertanyaan tentang hadiah itu. Xiao Hong memberi hormat dan berpura-pura tidak ada apa-apa. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa Ye Junlin tidak tahu betapa langkanya teknik dan pil ini, dan mungkin ia mendapatkannya hanya karena kebetulan. Ye Junlin menghela napas dan bergumam bahwa ekspresi Xiao Hong agak lucu karena terlalu banyak berpikir. Ia menyuruh Xiao Hong untuk meminum pil itu dan melanjutkan kultivasinya, sementara ia akan menjaga Xiao Hong. Xiao Hong menghormati Ye Junlin dan meminum pil itu. Ia memusatkan pikirannya untuk berkultivasi, dan aura mulai terkumpul di satu titik. Ia melanjutkan meditasi dengan serius. Ye Junlin mengamati proses kultivasi Xiao Hong dengan cermat dan terkejut melihat perkembangan cepatnya. Dalam setengah jam, Xiao Hong berhasil menembus beberapa tahap, dari pendirian fondasi hingga mencapai tahap Golden Cornerstone. Ye Junlin memuji pencapaian luar biasa Xiao Hong yang merupakan seorang True Immortal yang bereinkarnasi. Tiba-tiba, Xiao Hong berteriak dengan kegembiraan karena terobosannya berhasil. Ia menyatakan bahwa terobosannya sangat cepat, dan ketika kembali ke wilayah tengah, ia akan menghapus semua penghinaan yang pernah ia terima. Namun, setelah berlatih, Xiao Hong pura-pura batuk dan meminta maaf karena telah mengganggu Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata tidak masalah. Ia mengajak Xiao Hong kembali ke sekte bersama dan bertemu dengan para paman serta tetua di sekte mereka. Xiao Hong mengangguk setuju dan siap melanjutkan perjalanan. Di luar aula agung sekte Xuantian, banyak orang berkumpul di tengah-tengah, dikelilingi rumah-rumah yang terlihat dari kejauhan. Beberapa orang membicarakan kekuatan Master Sekte Ye, yang konon bisa membunuh Nas Channel hanya dengan satu jari. Mereka juga menyebut bagaimana Master Sekte Ye beberapa kali menyelamatkan Sekte Xuantian dari kehancuran. Salah satu orang menyesali karena melewatkan kesempatan bergabung dengan puncak berkabut, yang terkenal dengan kekuatan luar biasa para muridnya. Tiba-tiba, Ye Junlin datang dan mendarat di tengah keramaian. Kehadirannya membuat semua orang bahagia dan bersorak. Orang-orang mulai penasaran dengan sosok wanita yang ada di belakangnya, yang sangat cantik. Mereka bertanya-tanya dari mana wanita itu berasal, bisa berada dekat dengan Master Sekte Ye yang terkenal. Sementara itu, Xiao Hong merasa tidak puas dengan keadaan Sekte Immortal yang terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba, Ketua Sekte Zhou dan seorang perempuan dari Sekso muncul. Mereka bertanya dari mana Xiao Hong berasal, dan Ye Junlin menjelaskan bahwa dia adalah murid yang ditemukannya dalam perjalanan. Ye Junlin kemudian meminta Xiao Hong untuk memberi salam kepada Master Sekte. Setelah mendengar penjelasan Ye Junlin, Ketua Sekte dan bawahannya terlihat terkejut. Mereka merasa kagum dan bertanya-tanya dari mana Master Sekte Ye mendapatkan gadis ini. Tiba-tiba, Xiao Hong mendekati dan dengan kesal berkata bahwa dia adalah laki-laki. Hal ini membuat terkejut, bukan hanya karena tingkat kultivasi Xiao Hong, tetapi juga sikapnya yang tidak biasa. Xiao Hong semakin kesal, namun Ye Junlin segera menegurnya keras,
menyuruhnya untuk meminta maaf dan menghormati gadis tersebut. Xiao Hong pun meminta maaf dengan ekspresi kesal, namun dalam hati ia berjanji untuk membalas perlakuan itu nanti. Ye Junlin kemudian memberitahu Ketua Su bahwa Xiao Hong adalah murid yang sangat menjanjikan dan bahwa ia akan membawanya ke puncak berkabut untuk menetap. Ketua Su dengan senang hati mengizinkan mereka pergi. Setelah itu, Ye Junlin terbang meninggalkan mereka. Di puncak berkabut, Ye Junlin dan Xiao Hong tiba di kediaman Ye Junlin. Ye Junlin dengan bangga menunjukkan tempat tinggalnya dan memberi kebebasan pada Xiao Hong untuk memilih tempat yang ia inginkan. Namun, Xiao Hong merasa frustrasi melihat kondisi tempat itu, yang menurutnya jauh lebih buruk dibandingkan tempat tinggal murid pelayan di Sekte Flame Worship. Meskipun demikian, ia mencoba tetap tenang, berpikir bahwa dengan kekuatan dan kecepatan kultivasinya, ia pasti bisa membalikkan keadaan. Di tempat lain, di kediaman Sekte Fitret Transformation Provinsi Azure, ada papan nama yang retak di meja, dan pria itu tampak seperti ketua Sekte Fitret Immortal. Seorang pria duduk di singgasana dengan tatapan tajam ke arah seseorang yang sedang berlutut. Seorang pria lain berkata bahwa ia merasa bertanggung jawab atas masalah yang sedang terjadi, karena ia yang meminta tetuannya untuk menghantarkan pil kepada ayahnya. Ia mengungkapkan perasaan khawatir dan menyesal karena merasa ayahnya mungkin akan terseret dalam masalah besar, dan ia memutuskan untuk mengunjungi negeri Tandus demi mencari solusi. Sosok di singgasana berbicara dengan nada berat, bertanya kepada Xiaoer apakah ia tahu alasan diterima sebagai murid. Xiaoer menjawab yakin, mengatakan itu karena ia memiliki tubuh solar immortal dan potensi untuk mencapai keabadian. Sosok bayangan hitam dengan mata menyala menjelaskan bahwa itu hanya salah satu alasan. Alasan lainnya adalah karena ia melihat ambisi besar dalam diri Xiaoer, yang mengutamakan kekuatan di atas ikatan keluarga. Sosok itu melanjutkan, mengatakan kompetisi murid warisan sejati sudah dekat, dan Xiaoer harus bersiap. Jika Xiaoer menang, sekte akan memprioritaskan sumber daya untuknya. Xiaoer sempat ingin berbicara, tapi sosok itu langsung menatap tajam, memperingatkan agar tidak ada alasan lagi. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Sekte Thunder tidak berpengaruh, seseorang akan dikirim untuk menyelidiki negeri Tandus, sementara tugas Xiaoer hanya memenangkan kompetisi. Akhirnya, Xiaoer setuju meski tampak kesal, lalu memberi hormat dan berjanji tidak akan mengecewakan gurunya. Keesokan harinya, di puncak berkabut Sekte Suantian, Ye Junlin sedang bersantai di kursi kayu, memanggil Xiao Hong untuk membawakan makanan. Xiao Hong datang membawa beberapa tusuk sate dengan wajah kesal, mengatakan bahwa makanan itu sudah selesai. Ia menggerutu, heran mengapa seorang kultivator tahap Deity Transformation seperti Ye Junlin masih menikmati hal-hal duniawi. Padahal kemarin, Ye Junlin menasihatinya agar tidak mengeluh tentang lingkungan. Ye Junlin dengan senang memakan sate itu, memuji rasanya yang luar biasa, bahkan menawarkan Xiao Hong untuk mencobanya. Xiao Hong menolak, mengatakan ia sudah mencapai tahap puasa penuh dan tidak lagi tertarik pada makanan duniawi. Ye Junlin dengan serius bertanya apakah Xiao Hong tidak menghormatinya, mengatakan bahwa jika kultivasi keabadian mengabaikan hal-hal sederhana, maka itu sia-sia. Akhirnya, Xiao Hong terpaksa mencoba sate tersebut. Saat mencicipi sate, Xiao Hong merasa rasanya sangat unik. Matanya berbinar-binar, dan ia tak bisa menahan air mata. Ia mengingat masa kecilnya yang penuh kelaparan, ketika sepotong daging adalah impian. Kebahagiaan yang ia rasakan saat pertama kali makan daging terulang kembali, membuatnya menyadari makna sederhana dari kebahagiaan hidup. Sambil merenung, Xiao Hong teringat masa lalunya yang penuh kesulitan. Setelah memasuki jalan kultivasi, ia terlalu fokus pada pertarungan dan pembantaian, melupakan kenikmatan hidup. Ia sadar bahwa jika kultivasi keabadian adalah untuk menikmati hal-hal sederhana, maka tanpa itu, hidup tidak ada artinya. Tanpa sadar, selama makan sate, kultivasinya meningkat pesat. Ye Junlin memperhatikan dengan kagum saat Xiao Hong berhasil menembus tahap Deity Transformation.
Ia memberi selamat dengan senang hati, mengatakan bahwa Xiao Hong kini hampir menyamai kekuatannya. Xiao Hong terkejut dengan pencapaiannya, namun, wajahnya segera berubah serius. Dengan nada penuh dendam, ia berkata kepada Ye Junlin bahwa hubungan aneh antara master dan murid ini seharusnya segera berakhir.